Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 31 Bandung. Sebelum masuk ke sana, kita akan membahas dulu apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar Indonesia diharapkan memiliki dua kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, bisa kita gambarkan seperti ini ya, di buku-buku panduan-panduan mengenai kurikulum merdeka. Disajikan dimensi profil pelajar Pancasila itu dalam gambar seperti ini, meliputi 6 dimensi seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu apa sih yang disebut sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Proyek ini adalah ciri khas dari kurikulum merdeka yang saat ini diterapkan di SMP Negeri 31 Bandung. Berbeda dengan proyek mata pelajaran, proyek ini adalah proyek untuk meningkatkan atau untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila khususnya kepada siswa di SMP Negeri 31 Bandung. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sehari-hari. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 menggunakan pendekatan berbasis proyek. P5 memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi yang tidak formal, struktur belajar yang fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tema proyek. Ada 7 tema yang dapat dipilih dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketujuh tema itu adalah: pertama, gaya hidup berkelanjutan; yang kedua, kearifan lokal; yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika; kemudian bangunlah jiwa dan raganya; suara demokrasi; berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI; dan kewirausahaan. Adapun tema yang dipilih
adalah pertama, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dan kewirausahaan. Adapun topik proyek yang kami pilih yaitu akselerasi digital di bidang wirausaha dalam upaya peningkatan kepekaan sosial. Bagaimana gambaran umum kegiatan? Pertama, kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 25 November 2022. Gambaran umum kegiatannya kurang lebih seperti ini. Alur proyek pada minggu pertama hari Senin 7 November 2022 yaitu mengenal konsep profil pelajar Pancasila. Akan kami bahas nanti di bagian selanjutnya setelah alur proyek selesai dibahas. Kemudian siswa juga akan mempelajari tentang tahun 2045. Kemudian akan menyaksikan tayangan inspirasi dari para pengusaha yang sudah sukses. Kemudian di hari Selasa 8 November 2022 peserta didik akan mempelajari mengenai urgensi wirausaha. Kemudian pengenalan tema P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian diskusi kritis mengenai topik wirausaha. Selanjutnya masih di minggu pertama hari Rabu 9 November 2022 yaitu adanya pembagian kelompok. Kami akan pantau terus kegiatan-kegiatan siswa sampai hari Selasa, maka kami akan memutuskan bagaimana pembagian kelompok tersebut. Apakah kami yang akan membuat atau peserta didik secara mandiri membentuk kelompoknya. Kemudian adanya pembinaan oleh fasilitator, di mana fasilitator itu adalah Bapak dan Ibu guru kelas 7. Kemudian ada diskusi kelompok. Hasil diskusi kelompok itu akan dipresentasikan pada hari Kamis 10 November 2022. Presentasi dilaksanakan bersama kelompok yang sudah dibentuk dan ditunjukkan atau dipresentasikan kepada fasilitator untuk diberikan masukan-masukan dan sebagainya. Kemudian apresiasi sosial budaya. Dan ditutup pada hari Jumat di minggu pertama yaitu melakukan penyusunan strategi produksi dan promosi. Disinilah kami berharap siswa-siswi kami dapat kreatif, menunjukkan kreativitasnya, strategi apa yang akan mereka lakukan untuk membuat barang yang dapat mereka jual, baik itu makanan ataupun barang-barang lainnya. Kemudian bagaimana mereka menyusun strategi untuk promosi. Bisa saja mereka menggunakan Canva atau menggunakan Corel Draw untuk menyusun iklan-iklan. Nah, di bagian ini peserta didik akan diberikan kebebasan untuk mengeksplor kreativitasnya, terutama di bidang promosi dan produksi. Lalu alur proyek pada minggu kedua, hari Senin dan Selasa 14 sampai 15 November. Peserta didik akan melaksanakan promosi dan pemasaran di hari pertama dan kedua. Kegiatan pemasaran dilaksanakan di kelas masing-masing. Lalu peserta didik akan membuat strategi promosi. Kenapa demikian? Karena pada kegiatan ini strategi promosi sangat mempengaruhi keberhasilan pemasaran produk. Bagaimana cara mereka menarik konsumen untuk datang ke kelasnya dan melakukan transaksi jual beli di sana. Nah, di sini kami menuntut siswa untuk kreatif, sekreatif mungkin menyusun promosi agar konsumen tertarik untuk membeli produk-produknya. Nah, kemudian peserta didik bersama fasilitator akan melakukan evaluasi di hari pertama dan hari kedua. Selanjutnya, masih di minggu kedua, hari Rabu dan Kamis 16-17 November, yaitu kegiatan promosi dan pemasaran pada hari ketiga dan keempat. Kegiatan pemasaran dilaksanakan di 3 tempat. Kami akan menyediakan 3 tempat untuk mereka melakukan transaksi jual beli. Kemudian di hari Jumat 18 November akan dilaksanakan bazar. Puncaknya di minggu ketiga, hari Senin dan Selasa 21 November sampai 22 November, peserta didik akan berwirausaha di sekitar tempat tinggal peserta didik. Jadi, peserta didik bersama kelompoknya akan memutuskan
di mana mereka akan berwirausaha. Akan dipilih tempat tinggal salah satu peserta didik, kemudian mereka akan berkumpul di sana untuk melakukan untuk berwirausaha. Nah, dimensi profil Pancasila yang akan dilatih di sini adalah bergotong royong. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk bersosialisasi dengan warga di sekitar tempat tinggalnya. Apalagi di zaman sekarang ada istilah seseorang itu bahkan lebih kenal atau lebih dekat dengan orang yang jauh daripada orang yang dekat. Nah, kita bisa memperhatikan orang-orang di sekitar kita saat ini. Banyak yang punya teman-teman atau kawan atau kenalan yang padahal rumahnya atau tempat tinggalnya jauh sekali dari rumah anak tersebut, tetapi mereka lebih akrab dibandingkan dengan tetangga sebelahnya. Nah, dengan kegiatan ini kami berharap peserta didik dapat melakukan sosialisasi atau dapat bersosialisasi dengan warga sekitar tempat tinggalnya, dengan tetangga dan sebagainya. Jangan sampai peserta didik kami di masa yang akan datang ketika ditanya rumah seseorang, mereka tidak tahu di mana rumah tersebut. Nah, itulah yang kami harapkan. Kemudian berwirausaha di tempat tinggal peserta didik tidak bisa dilaksanakan kalau tidak bekerja sama. Di sanalah kami berharap tumbuhnya semangat untuk bergotong royong. Kemudian di hari Rabu, masih di minggu ketiga, peserta didik melakukan persiapan gelar karya. Di hari Kamis dilaksanakan gelar karya, dan di hari Jumat evaluasi. Itulah gambaran umum kegiatan yang akan kita laksanakan. Lalu seperti apa rincian dari kegiatan-kegiatan tersebut? Nah, mari kita bahas satu persatu. Di hari Senin tanggal 7 November 2022, kegiatannya adalah mengenal konsep PPP atau Profil Pelajar Pancasila. Dilaksanakan selama 3 jam pelajaran. Materi yang disampaikan yaitu mengenal latar belakang PPP. Tujuan kegiatan ini yaitu diharapkan peserta didik dapat mengenal latar belakang profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan profil pelajar Pancasila, dimensi profil pelajar Pancasila, dan mengenal lagu profil pelajar Pancasila. Kemudian di hari yang sama, 3 jam pelajaran juga, peserta didik akan mengenal tantangan zaman di tahun 2045. Peserta didik diharapkan mampu memahami tentang tantangan zaman dan membekali peserta didik kemampuan di era 4.0. Kemudian 3 jam terakhir, peserta didik akan menonton tayangan inspiratif dalam menghadapi tantangan zaman. Tujuannya, 1. Menemukan informasi penting dalam tayangan inspiratif, meneladani sikap dan nilai dalam tayangan inspiratif, dan menarik minat peserta didik melakukan inovasi dalam bidang wirausaha. Kemudian masuk ke di hari yang kedua pada minggu pertama, peserta didik akan belajar. Nah, ini maaf, tadi tidak disampaikan. Di hari Senin atau di minggu pertama, hari Senin sampai hari Jumat, kegiatan peserta didik itu dipusatkan di kelas untuk mempelajari materi-materi yang akan kami persiapkan. Jadi kami klarifikasi di sini, selama proyek kami tidak memfokuskan peserta didik untuk berjualan, karena bukan itu tujuan utamanya. Kegiatan proyek ini adalah kegiatan untuk melatih peserta didik dalam bergotong royong, kreatif, dan mandiri. Itulah poin penting yang kami harapkan tumbuh pada diri peserta didik. Nah, sehingga di hari Selasa, sebelum mereka berwirausaha, kami akan membahas mengenai urgensi wirausaha. Diharapkan peserta didik mampu memahami konsep wirausaha dan menemukan peluang bisnis yang tepat dan sesuai dengan peserta didik. Itu akan dilaksanakan sekitar 2 jam sampai 3 jam pelajaran. Kemudian 3 jam selanjutnya adalah pengenalan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMPN 31 Bandung. Memahami konsep tema kewirausahaan, memahami dimensi dan elemen tema kewirausahaan, dan relevansi tema kewirausahaan dengan lingkungan sekitar. Kemudian diskusi kritis topik wirausaha,
Peserta didik mampu mengasah penalaran kritis peserta didik terhadap topik yang diangkat, berani mengungkapkan pendapat di depan umum, dan menemukan topik wirausaha yang akan dipilih oleh kelompok besar atau kelompok kelas. Kemudian baru dari Rabu, masih di kelas juga kegiatannya, yaitu pembagian kelompok kecil, membentuk kelompok, dan merinci tugas pokok masing-masing divisi. Nah, jadi tidak semua anggota kelompok melakukan transaksi, tapi peserta didik diharapkan mampu membagi tugas. A tugasnya apa, B tugasnya apa, dan sebagainya. Siapa yang bagian membuat desain promosi, siapa yang bagian pemasaran, dan sebagainya. Disinilah kami ingin melatih peserta didik untuk bergotong royong. Kemudian peserta didik juga dilatih untuk kreatif. Sekreatif mungkin mereka menyusun strategi dalam produksi, dalam pemasaran. Kemudian adanya pembinaan oleh fasilitator mengenai topik proyek yang dipilih. Disinilah peserta didik setiap kelompok akan mendapatkan seorang fasilitator, di mana setiap guru akan memfasilitasi beberapa kelompok. Dan selama proyek tersebut, fasilitator akan mengawasi setiap kegiatan peserta didik. Dan di sini kami tegaskan bahwa setiap kegiatan akan dipandu dengan lembar aktivitas. Lembar aktivitas tersebut dapat diakses melalui Google Classroom yang akan kami sosialisasikan di minggu pertama. Kemudian, apa saja sih kegiatan pada pembinaan oleh fasilitator ini? Pertama, menemukan arahan dan pembinaan dari fasilitator mengenai topik yang dipilih. Kemudian merencanakan persiapan teknis dan strategi topik wirausaha yang dipilih. Kemudian pembelajaran mandiri terkait topik proyek. Mempersiapkan bahan presentasi tentang topik yang dipilih, memahami dan mampu membuat bahan presentasi itu. Barulah di hari Kamis, peserta didik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, menampilkan rencana kerja dari setiap divisi kelompok, mengevaluasi dan mendapat umpan balik dari fasilitator. Di sini fasilitator akan memberikan umpan balik terhadap apa yang dipresentasikan agar persiapan peserta didik, rencana kerja dan sebagainya lebih matang. Kemudian adanya tindak lanjut, yaitu untuk memperbaiki rencana hasil rancangan kelompok, kemudian apresiasi sosial budaya. Kemudian pada hari Jumat adanya penyusunan strategi produksi dan pemasaran selama 5 jam pelajaran. Pertama, kegiatannya adalah peserta didik diharapkan mampu menyusun strategi produksi baik barang maupun jasa, menyusun desain iklan, strategi promosi, dan rencana pemasaran produk. Kemudian di minggu kedua tanggal 14 November, tanggal 15 November hari Selasa, yaitu dilaksanakan promosi dan pemasaran seperti yang sudah tadi dipaparkan. Jadi kita singkat saja, di minggu kedua kegiatannya kita bagi 3 bagian. Di hari Senin dan Selasa promosi dan pemasaran produk di dalam kelas, baru di hari kedua dan ketiga di luar, dipusatkan di 3 tempat. Kemudian bazar, artinya peserta didik akan melakukan aktivitas wirausaha di tempat di tempat terbuka yang sudah disediakan. Di minggu ketiga, peserta didik akan melakukan pemasaran produk di lingkungan luar sekolah. Nanti fasilitator akan merumuskan beserta peserta didik di mana mereka akan mempusatkan pemasaran ini. Misalkan di satu kelompok ada 9 orang, maka akan dipilih tempat tinggal salah satu anggota kelompok. Kemudian peserta didik akan memasarkannya di tempat tersebut. Nah, di sini tugas fasilitator adalah mengawasi kegiatan setiap kelompok. Nah, pemantauan tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara. Bisa langsung datang ke tempat peserta didik melakukan perdagangan atau melakukan pemasaran produk, atau melalui media sosial. Bisa menggunakan Zoom misalkan, video call,
atau peserta didik melakukan live Instagram. Dan di sanalah fasilitator akan memantau setiap kegiatan. Kemudian di hari Rabu peserta didik akan mempersiapkan gelar karya. Kemudian di hari Kamis gelar karya akan dilaksanakan. Banyak kegiatan yang akan dilaksanakan, salah satunya adalah bazar. Kemudian ada apresiasi seni dari setiap kelas. Barulah di hari Jumat dilaksanakan evaluasi. Jadi proyek ini, sekali lagi saya tegaskan, proyek ini tidak difokuskan hanya jual beli saja. Karena proyek yang kami lakukan memiliki tujuan. Ada dimensi profil pelajar Pancasila yang akan ditumbuhkan dalam kegiatan ini. Yang pertama, kami ingin melatih kemandirian dari peserta didik. Yang kedua, kami ingin melatih peserta didik untuk mampu bergotong royong. Dan yang ketiga, berharap peserta didik mampu berpikir kreatif. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau jual belinya rugi? Tidak masalah, karena kami tidak menilai keuntungan. Proses selama melakukan proyek ini adalah bahan pertimbangan kami untuk menilai kegiatan peserta didik. Dan perlu kami tegaskan sekali lagi, yang menjadi fokus penilaian bukan penilaian mata pelajaran, tetapi bahan penilaian ini untuk rapot proyek juga. Jadi sekali lagi, bukan penilaian mapel semata, tetapi yang akan kami nilai adalah kemandirian, kemampuan bergotong royong, dan kreativitas. Di setiap harinya, setiap peserta didik akan melakukan penilaian terhadap teman satu kelompoknya, sehingga selama kegiatan berlangsung, setiap peserta didik memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Nanti kedepannya jika ada informasi yang perlu disampaikan akan kami sosialisasikan kembali melalui video. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat memberikan gambaran terutama kepada peserta didik kami, yaitu siswa-siswi SMP Negeri 31. Semoga bermanfaat, semoga dapat menginspirasi. Jika masih ada yang perlu didiskusikan, silakan dapat menghubungi wali kelas masing-masing atau langsung menghubungi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.